Lewat video ini, saya Imade Astina akan melanjutkan pembahasan konduksi tunak satu dimensi. Segmen video ini berisikan tentang soal-soal latihan untuk serial video yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi khusus tentang dinding datar, baik dalam bentuk tunggal, komposit, ataupun juga terjadi pembangkitan panas pada dinding datar tersebut. Adapun tujuan pembelajaran adalah dapat menerapkan konsep dinding datar tersebut, jadi konsep perpindahan panas pada dinding datar tersebut untuk berbagai masalah kondisi tunak. Nah, inilah problem yang pertama. Jadi silahkan Anda baca. Nah, ini ada sebenarnya soal ini sangat simpel sekali. Ya, memang kalau belajar step by step dari yang paling sederhana. Nah, ini ketebalan 5 cm. Nah, ini luasnya, luas cross section, jadi luas penampang. Nah, di satu sisi dijaga temperatur 30 dan satu sisinya lagi 90. Nah, dengan demikian tahu beda temperaturnya. Terus di tengahnya temperaturnya 65. Dan laju aliran panas lewat material itu 1 kW. Nah, itu jadi ada 1 kW di situ. Nah, perolehlah ini. Bagaimana nilai K untuk material tersebut fungsi dari temperatur. Fungsi dari temperatur sehingga itu bisa nge-match di tengahnya itu 65. Itu ya 65. Alirannya seperti itu. Jadi bentuklah ini karena ada nilai di 3 titik gitu ya, kita bisa anggap bentuknya adalah parabolik misalkan. Bentuknya parabolik, K sama dengan A plus B T tambah C T kuadrat atau AT kuadrat tambah BT tambah C. Nah, bisa seperti itu. Nanti ada 3 nilai temperatur ini akan mendapatkan hubungan nantinya. Hubungan berapa A, B, dan C-nya. Di mana aliran itu adalah 1 kW. Gitu ya. Nah, itu yang dapat membantu. Jadi perlu dipikirkan berapa ininya. Ya, kita anggap sesuai dengan data ini. Data yang diketahuinya. Nah, itu silahkan lanjutkan. Nah, untuk problem yang nomor 2, nah ini emang problemnya aplikatif ya. Aplikatif. Nah, jadi Anda perhatikan di sini poliuretan ya. Jadi berlapis ya dengan antara 2 layer kan ya. Jadi ada sheet metal logam. Jadi dijepit oleh ini lembaran logam dengan K-nya segini. Dalamnya ada ini. Nah, di ruangan itu dijaga temperaturnya 3. Dan koefisiennya diketahui. Luar dalam ada 5 dan 9. Terus ini kitchen. Nah, kitchen. Nah, temperatur di luarnya rata-rata segini. Nah, supaya tidak terjadi kondensasi, maka temperatur di luar itu drop. Ya, artinya harus lebih besar pada 20 gitu. Nggak boleh ini ya. Jadi ini when temperature after drop ke 20. Jadi harus lebih besar pada 20 sehingga nanti tebalnya minimum harus lebih besar pada sekian. Kalau kurang nanti ya tepat 20 sama dengan 20 itu kondensasi. Nah, itu. Jadi buatlah rangkaian termalnya untuk menyelesaikan masalah ini. Memang tantangannya ya itu bagaimana supaya tidak terjadi kondensasi. Dalam kondisi ya realnya adalah kondisi di luar ini udara ambien itu sepanjang setahun kritis kondensasinya berapa. Itu harus survei ke situ dulu. Ya, tapi soal ini kan disimpulkan untuk satu kasus. Itu ya, jadi perlu Anda ingat. Dalam realnya kita harus melihat untuk itu setahun itu untuk Indonesia, apalagi kita punya produk yang dipasarkan di Indonesia, kita harus lihat itunya. Harus lihat kritisnya berapa paling aman. Tebalnya berapa, karena akan dijual di berbagai daerah.
Nah, ini soal nomor 3. Nah, ini juga ada insolasi ya, insolasi nilainya diketahui. Nah, temperaturnya seperti ini. Ada temperatur seperti ini, distribusinya. Hitunglah laju perpindahan panas ini. Apakah terjadi pemanasan atau pendinginan? Nah, ini jadi dari sini Anda bisa peroleh jadi bentuknya apa ini? Di material itu pemanasan atau pendinginnya, energinya diambil atau nyerap. Ini cooling down, heating up, atau nyerap. Nah, dari distribusi ini hukum Fourier ya Anda tinggal turunkan saja. Jadi Q itu sama dengan minus K Q minus KA dt per dx kan ya. Nah, ini dengan distribusi ini ya dapat X sama dengan 0 berapa, X sama dengan 30. Nah, ini yang berikutnya ini yang perlu dipikirkan, apakah terjadi pemanasan pada material padat tersebut atau pendinginan. Nah, dari distribusi ini apa bentuknya kira-kira kalau kita gambar? Kita gambar bentuknya seperti apa. Nah, dari situ ini ada gini, ini bentuk parabolik gimana ini? Kalau kita perhatikan lengkungnya gini ya. Nah, apa gini? Itu apa gini? Nah, itu dari kurva ini Anda harus bisa ini. Terus pikirin kalau gini artinya apa? Di dalam ini super panas ya, jadi didinginkan. Kalau ini artinya dari luar manasin, jadi heating up. Nilainya dianggap kuadratik seperti ini. Kuadratik seperti ini. Jadi kualitas termalnya produksi dari temperatur, tentukanlah laju perpindahan panas. Ya, Anda ingat Q itu sama dengan hukum Fourier minus KA dt per dx gitu kan ya. Turunkan ini ya hubungannya ya. Nah, itu masuk ke K seperti itu kan ya, K-nya. Itu. Jadi hanya melatih bentuknya seperti apa akan yang diperoleh. Nah, ini jadi made of the asbestos dan ya jadi ada composite wall medium. Nah, ininya ini dan ini diberi beda temperaturnya, totalnya adalah 550. Tentukan heat flow komposit. Nah, ini Anda tinggal gambar aja. Ada 3. Ini K-nya berapa, K asbestos berapa, fiberglass ya. Cari data di literatur, di buku. Nantinya bisa didapatkan tahanan totalnya berapa. Tahan total ini 550 bagi tahan totalnya. Nah, ini jadi blok balok ini tembaga ya. Tebal sekian. Nah, sisinya ini dilapisin dengan fiberglass, tebalnya ini. Di luar fiberglass ada dijaga, sisi luar fiberglass dijaga 35. Nah, total aliran panasnya gini, berapa area slabnya? Luasnya berapa? Itu ya luasnya berapa? Jadi 250 itu kan nah. Ada satu sisi 250, di sisi lain dilapis-lapisin, nanti ada sisi luarnya itu jadi 250 ke 35 delta T-nya. R totalnya dicari dari ini. R total dengan ada variabel parameter A yang belum diketahui. Nanti A-nya dihitung. Itu ya karena Q-nya tahu. Itu ya jadi bisa diperoleh seperti itu. Nah, terus yang nomor 7. Nah, ini kaca jendela kan ya. Nah, ini tebalnya diketahui, kontak satu sama lain, jadi ada 2 kontak satu sama lain, lagi satu yang penuh. Nah, gimana pembandingannya? Nah, ini ada tahan kontak termal, kalau ada dengan tidak hasilnya seperti apa. Nah, itu yang diajak Anda mengkritisi masalah ini seperti itu. Terus yang ke-8 saya cepat saja. Nah, ini juga komposit, tapi di dalamnya ini bukan komposit ya, ntar plat aja ya, aluminium. Maaf, aluminium. Jadi di dalamnya ada pembangkitan panas. Ini ke atas konveksi. Nah, dengan ini diketahui temperatur lingkungnya ini permukaannya lain.
suck that heat only dissipate. Jadi yang lain tuh diisolasi ya, lapis isolat. Jadi panasnya hanya ke atas saja. Jika permukaan copper itu ditempelkan aluminium dengan temperatur ini, tentukan tahan kontak termal dan lain-lain. Nah, ini hubungan dengan itu. Other surface of two attached plate are isolated. Ditempelkan dua plat yang diisolasi ini dengan demikian bahwa panas disipasinya hanya lewat ke atas saja. Jika copper plat itu ditempel aluminium, nah punya temperatur ini. Terus itu di bawahnya ada isolator. Jadi ada kontak aluminium copper gitu ya, aluminium copper. Dan ini dia ada ininya isolator. Jadi aluminium itu ini bagian atasnya kontak dengan udara, kan ya, nih expose dengan uppernya. Di bawahnya ada tembaga, kontak dengan tembaga, terus itu ada isolator. Itu ya, itu jadi masalahnya. Nah, ini yang soal yang ke-9. Nah, ini jendela. Nah, ini ada lapisan udara di tengahnya kan ya, tengahnya. Jadi Anda harus bisa menghitung, anggaplah udara itu tenang, sehingga nanti kalau kita lihat datanya, udara ini inner and outer surface. Nah, H-nya ada ya, di dalam itu ada, diketahui ya, jadi dianggap ini konveksi. Nah, radiasi diabaikan. Jadi gambarlah setiap rangkaian termalnya, jadi ada di kaca, ada udara, ada kaca. Itu ya, H-nya diketahui. Ini yang terakhir ini dinding plat tembaga ya, berlapis ya. Jadi dengan dua, jadi ini tembaga itu dijepit oleh papan epoksi ya, papan epoksi. Nah, ukurannya segini. Jika tahan kontaknya pada kedua sisinya adalah segini, bukan tahan kontak, konduktan thermal kontaknya ya, K-nya segini. Anda perhatikan satuan ini kan K, nanti R-nya kan sepernya kan ya, nah itu R double dash jadinya pernya. Nah, ini bisa berapa error jika tahan kontak itu diabaikan, dianggap langsung dengan tidak. Itu ya, jadi mulai mengkritisi tahan kontak sehingga tahu errornya berapa. Nah, demikian soal yang disampaikan di serial video ini. Nantikan atau silahkan tonton video-video kami berikutnya.